sekarang udah gak pakai yang baru? Iya Pak, yang baru Pak. Kenapa sayang? Hah? Ada apa? Itu Pak, tadi Sandra lagi main, ketemu anak yang kemarin. Tapi kamu gak diapa-apain? Enggak Pak, Sandra langsung kabur aja. Sudah masuk ke dalam sana? Iya Pak. Pak, anak aneh itu si Roy Pak. Saya tidak tahu namanya. Tapi dia putih dan matanya sipit. Itu si Roy Pak. Ngomongnya aneh Pak. Iya, omongannya memang aneh. Masa waktu itu tiba-tiba dia datang, saya dibilang rampok lah. Terus ada arwah gentayangan. Udah deh Pak, biarin aja. Jangan dengerin omongannya. Iya, tapi anak dan istri saya jadi takut. Itu dia Pak, ngelantur omongannya. Udah Pak, saya mau nebang lagi ya. Coba kamu lanjutin aja. Iya. Aduh. Pak, itu si Pak Asep udah pakai kampak yang baru kan? Kok kampaknya bisa patah lagi, Pak? Pak, Bapak nggak apa-apa? Ini Pak, tangan saya kayak kesetrum Pak. Badan saya juga dingin banget Pak. Aduh. Pak! Pohonnya jangan ditebang. Bisa-bisa penunggunya marah Pak. Kamu ini lagi. Ngapain sih kamu kesini? Penunggu? Penunggu apaan sih? Makhluk halus itu. Makhluk halusnya itu kamu. Udah sana pergi. Tapi ini beneran Tan. Bisa-bisa kalau pohonnya tebang, Tante sama keluarga bisa kena musibah. Begitu juga dengan Bapak yang menebangi pohon itu. Ngomong sembarangan. Pergi sana, pergi. Jahat banget sih sama Roy. Dengan tahu Bang jahatin Roy. Roy, kita pergi aja. Jangan aja mereka celaka. Lin. Bener dulu Pak ya. Iya. Pak Asep kenapa Pak? Pak Asep baik-baik aja kan, Pak? Lebih baik Pak Asep istirahat. Nanti biar saya carikan pengganti untuk menebang pohon. Silakan Pak. Hantu itu gagal membujuk Roy untuk bekerja sama dengan hantu penunggu pohon itu. Ini terdengar tidak masuk akal, tapi ini yang terjadi. Dan hal ini sangat menakutkan dan membahayakan nyawa orang lain. Kecil banget sih kamu ah. Maafin aku ya Roy. Roy, kamu belum tidur? Belum Ling, tadi Roy baru mau tidur. Tiba-tiba Roy dengar suara kayak kaca pecah gitu. Mungkin hantu penunggu pohon yang ditebang. Apaan tuh Roy? Kayak ada orang suara gedor-gedor gitu. Kenapa sih kakinya harus pakai 2 kali? Itu di belakang kamu. Hah? Di belakang aku? Bantu aku untuk membalaskan dendam pada laki-laki bernama Arya itu. Akan kuhabisi laki-laki itu, anak dan istrinya. Akan kuhabisi laki-laki itu, anak dan istrinya.
lagi jemput Bu Nunu, guru private kamu. Kan Roy sendiri yang bilang nggak mau lagi belajar di sekolah umum. Ya mah, tapi Roy ke rumahnya Sandra dulu ya. Ya nggak bisa dong, orang Bu Nunu dari sini masa kamu mau pergi? Ya, mari Bu. Buruan. Itu kenapa ya, Bu? Kayaknya ada yang lagi sakit ya. Iya kayaknya. Iya Bu, masuk ya Bu. Iya Roy, masuk. Iya mah. Pak Junet. Pak Junet kenal sama Roy? Roy, anak yang katanya bisa ngelihat di demit yang sebangsanya gitu, Pak Arya. Iya benar. Dia bilang ke saya, kalau saya tebang pohon ini, penunggunya itu akan marah, membuat saya sekeluarga itu menjadi sial. Apakah benar? Saya nggak percaya yang begituan, Pak Arya. Saya juga nggak percaya sih. Ya nih, Pak Arya. Saya tantang makhluk penunggu pohon ini. Woi! Makhluk buruk penunggu pohon. Saya mau gusur rumah kamu. Kalau nggak suka, keluar kamu demit. Potong, Bang. Sandra, kamu mainnya pindah ke teras dulu ya sayang. Soalnya sekarang pohonnya mau ditebang, jadi jangan ke halaman-halaman dulu ya. Iya mah. Roy. Roy. Roy, kenapa? Roy. Roy, kamu kemana, Roy? Roy kemana Bu? Saya juga bingung, Bu. Roy tiba-tiba tutup telinga, terus teriak-teriak, panggil namanya Sandra, terus pergi. Maafin Roy ya, saya nggak bisa jelasin sekarang, saya harus nyusul Roy. Permisi Bu. Iya, nggak apa-apa. Hai Roy, mau kemana? Lina, kalian harus tolong aku. Sandra dalam bahaya. Kalian bisa cepet kan? Sandra mana, Roy? Itu loh Nina, Sandra rumahnya itu mana yang ditebang. Iya. Kalian yang cepet ya. Ya, Roy. Awas! Kamu nggak apa-apa sayang? Aku takut. Udah nggak apa-apa kok. Ini semua tuh gara-gara kamu ya? Hah? Kamu tuh bos sial. Bukan Om, yang buat kayak gini penunggu pohon itu Om, kan dia marah rumahnya. Itu Bang Om. Kamu harus mati, lelaki tidak bertanggung jawab. Mati kamu, mati. Mati kamu, laki-laki tidak bertanggung jawab. Kamu harus mati. Roy, Itu gara-gara Roy, Mah. ya kita pulang sekarang. Tapi hantu pemuda itu marah sama Roy karena kamu bantuin. Pulang. Saya sangat marah sama Roy yang masih memikirkan orang yang mengasarinya. Tapi saya lakukan ketika itu, saya anggap benar karena sebagai orang tua yang ingin menjaga anaknya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Roy bukannya tenang, Roy terus menangis karena dibebanin dengan rasa bersalah. Roy.
Roy bangun yuk. Makan dikit. Roy, ayo. Roy gak mau, Ma. Waduh, ada apa ini? Gak tahu Roy tuh loh dari tadi nggak mau makan, terus nangis sesegukan kayak gini. Roy, kenapa kamu? Kita keluar aja yuk. Mungkin Roy butuh waktu buat sendiri. Saya benar-benar bingung bagaimana cara menghibur Roy. Roy terus bersedih karena merasa bersalah terhadap musibah yang menimpa tukang penebang pohon itu. Padahal semua itu gak ada hubungannya menurut saya. Tapi Roy juga tidak mengerti, sehingga bertambah lagi satu korban. Kamu akan menyesal, Roy, karena tidak membantu aku. Tuh anak muda itu mungkin benar. Semua ini salah aku. Bapak itu, aku gak boleh gagal mencegah Bapak itu. Kamu kenapa kok? Tabrak Roy, Ma. Pak Junet, Bapak di lewat jalan itu, Pak. Emangnya kenapa? Bapak bisa kena musibah, Pak, kalau Bapak lewat jalan itu. Kena musibah? Ya anak kecil, kamu bilang saya bakal kena musibah gara-gara nebang pohon, penunggu pohon itu marah. Iya, Pak. Saya nggak takut. Mana teman setan kamu? Suruh keluar. Hadapin saya. Jangan, Pak. Saya mohon, Pak, jangan lewat jalan itu, Pak. Bapak bisa kena musibah kayak Pak Asep, Pak. Itu musibah, bukan gara-gara makhluk halus. Saya ngomong sama kamu jadi keluaran tidak waras ya. Minggir. Roy! Ya ampun, Roy! Fokus aja. Kamu nggak apa-apa Roy? Yang Roy gagal ngomongin Pak Junet lah. Wes lah Roy, yang penting kamu udah berusaha kasih tahu Pak Junet. Kita berdoa aja, mudah-mudahan yang kamu lihat di mata batin nggak kejadian ke Pak Junet. Ituan. Mah, Pak Junet, Mah. Kasihan Pak Junet, Mah. Hei, ada yang ketabrak, sini tolongin. Hei, ayo angkat. Ayo. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau Roy tadi berhasil nolongin Pak Junet. Pak Junet gak mungkin ketabrak kayak gitu, Mah. Itu ya udah takdir Roy, Bukan, Mah. nggak bisa dihindari. Yang penting kamu udah berusaha ngasih tahu. Kasihan Pak Junet, Mah.